Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak Misanti pada pagi hari ini dalam keadaan bahagia, sehat, iman dan imun terbaik. Baik anak-anak, seperti biasanya jumpa lagi dengan Misanti di pembelajaran kelas 7, IPS kelas 7, tepatnya di bab 1, yaitu tentang kondisi alam Indonesia. Oke, ayo belajar bersama Miss Santi. Semangat pagi. Yuk kita mulai dengan cara disiapkan bukunya, ballpointnya, juga HP dan kuotanya. Jangan lupa kalau ada hal penting bisa dicatat ya. Yuk kita mulai. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita baca doa dulu ya. Yuk kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini mendapat barokah dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah menjelaskan kondisi alam di Indonesia. Kemudian yang kedua menjelaskan keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi ada dua materi ya sayang ya. Yang pertama adalah kondisi alam di Indonesia. Kemudian yang kedua menjelaskan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Indonesia, supaya semangat kalian itu berkobar, supaya kalian terus semangat, kita nyanyi bareng yuk, boleh kan? Supaya kita tetap semangat, kita nyanyinya Indonesia. Tahu kan? Ngikutin ya di situ ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sudah nyanyikan ya Miss Santi ya. Maaf banget kalau suaranya Miss Santi nggak bagus, karena Miss Santi memang bukan penyanyi kan, tapi ingin menghibur kalian biar kalian semangat. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apa sih makna yang dinyanyikan oleh Miss Santi tadi? Dari tadi Miss Santi kan bilang Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Nah, dari lagu tersebut kita bisa membayangkan bagaimana si Indonesia, betapa cantiknya Indonesia, betapa indahnya Indonesia, sehingga Indonesia itu dicari oleh negara-negara lain, diincar oleh negara-negara lain, bahkan ingin dimiliki dan dijajah oleh negara-negara lain. Kita sudah belajar kan ya, sudah bernyanyi kan ya, membayangkan Indonesia seperti apa. Berarti Indonesia kan cantik banget, bagus banget, indah banget gitu kan. Seperti apa sih Indonesia? Ayo kita bedah ya, oke? Nah anak-anak, supaya kita tahu tentang Indonesia, ayo kita intip ya Indonesia itu seperti apa. Kita lihat dulu kondisi alam Indonesia. Keadaan alam di Indonesia dikelompokkan menjadi 2, yang mencakup kondisi fisik serta flora dan fauna. Indonesia tersebut adalah negara dengan alam Indonesia yang dikenal sangat indah, kaya akan berbagai sumber daya alam.
baik itu rempah-rempahnya, hasil buminya, batu bara, semuanya yang ada di Indonesia itu menjadi daya tarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia, ya. Nah, sebenarnya Indonesia memang sangat cantik sehingga banyak sekali negara-negara yang tertarik untuk datang ke Indonesia, bahkan ingin memiliki dan menguasainya. Nah, Indonesia cantik sekali dengan tempat-tempat pariwisata dan keindahan alamnya. Salah satu contohnya di Bali, kemudian ada di Jogja. Nah, ya, ini adalah yang di Bali. Kita lihat bagaimana cantiknya kepulauan Indonesia, tepatnya di Bali, yang banyak dikunjungi oleh turis-turis. Kemudian juga di Jogja. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Sehingga Indonesia itu memang sebuah negara yang kaya akan alamnya, keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Begitu ya. Nah, anak-anak, keindahan-keindahan alam di Indonesia seperti yang Misanti contohkan tadi, baik di Bali, kemudian di Jogja, kemudian di Jawa Timur sendiri, bahkan di Bangkalan sendiri, kita melihat betapa indahnya Indonesia. Bagaimana Indonesia di Kota Bangkalan, kalian lihat bagaimana tempat-tempat pariwisata yang ada di tempat tinggal kita, nanti akan jadi salah satu tugas dari Misanti ya. Oke? Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas secara universal ya tempat-tempat pariwisata, tempat-tempat yang cantik di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membedahnya lebih dalam lagi seperti apa sih kondisi alam di Indonesia, yaitu tentang kondisi atau keadaan fisik satu wilayah, tepatnya di Indonesia. Nah, itu dipengaruhi oleh 3 kondisi. Sayang ya, ada 3. Yang pertama adalah kondisi geologis, kemudian yang kedua bentuk muka bumi, dan yang ketiga adalah kondisi iklim. Ketiganya tersebut mempengaruhi fisik suatu wilayah, tepatnya Indonesia. Indonesia itu dipengaruhi oleh kondisi geologisnya, kemudian bentuk muka buminya, kemudian kondisi iklimnya. Seperti apa sih maksudnya? Kalian masih bingung kan? Yuk kita bahas, oke? Nah, anak-anak, yuk kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu tentang kondisi geologis. Apa sih kondisi geologis? Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tumbukan ketiga lempeng tersebut membentuk rangkaian pegunungan yang menjadi gunung berapi. Ketiga lempeng itu juga menyebabkan terjadinya fenomena alam seperti gempa bumi dan tsunami. Nah, ini lempengnya ya. Nah, ada 3 lempeng yang membentuk rangkaian pegunungan. Nah, yang menjadi gunung itu menjadi gunung berapi. Dari ketiga lempeng itu juga menyebabkan terjadinya fenomena alam seperti gempa bumi. Kalau gempa bumi itu terjadi di daratan, sedangkan kalau tsunami itu terjadi di laut. Ya, jadi gunung yang berada di laut itu juga ada gunungnya, di daratan juga ada gunungnya. Nah, ketika mereka meletus, maka akan terjadi tsunami, airnya meluap. Nah, keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Nah, salah satu contohnya tadi keadaan geologis yaitu gunung berapi seperti ini ya. Nah, di Indonesia sebagian besar gunung berapi tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak dijumpai di Pulau Sulawesi dan Maluku. Makanya yang sering terjadi gempa di sana kan ya. Kemudian di sini ada juga beberapa gunung berapi yang ada di Nusantara sudah terkenal di dunia, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Gunung Krakatau. Nah, gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya di permukaan bumi. Ya, itu ada tentang
letak geologis Indonesia, ya. Nah, anak-anak, ciri gunung berapi itu adanya kawah atau rekahan yang sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Dan dapat meletus tersebut meluapkan magmanya. Dari magma tadi yang dikeluarkan, lama-lama dari magma yang keluar dari perut gunung tadi akan menjadi yang namanya abu. Abunya itu adalah disebut sebagai abu vulkanik. Nah, makanya itu ketika berada di pegunungan tanahnya subur, atau di daerah sekitar pegunungan tanahnya subur. Karena apa? Karena keluarnya letusan dari gunung tersebut disebut sebagai magma, dan magma yang mengalir tadi itu mengalir ke permukaan bumi menjadi tanah, dan tanahnya disebut sebagai tanah vulkanik. Itulah anak-anak tentang kondisi geologis. Kenapa kok di Indonesia itu sering terjadi gempa bumi, ada juga tsunami, ya, karena Indonesia tadi terletak di 3 lempeng antara lempeng Indo dan Australia dan Eurasia. Ketiga lempeng tadi itu saling bertabrakan, maka akan terjadi yang namanya gempa bumi. Itu yang ada di daratan. Kemudian yang ada di laut, maka akan terjadi pergesekan, benturan, dan akhirnya terjadi gunung meletus. Itu yang ada di laut, ya. Sampai di sini tentang kondisi geologis, harapan Misanti kalian paham ya. Kalau ada yang belum paham nanti boleh ditanya ya, oke? Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana keadaan fisik satu wilayah. Yang pertama dipengaruhi oleh kondisi geologis, yang kedua yaitu dipengaruhi oleh bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi itu kira-kira seperti apa sih? Ada yang tahu nggak bentuk muka bumi? Ya, muka bumi itu seperti apa? Permukaan bumi, bukan bentuk bumi. Tapi kalau bentuk bumi kan bulat ya. Tapi kalau bentuk muka bumi, nah ini muka bumi itu seperti apa? Nih, ini adalah negara Indonesia kan? Nah, sebagai negara yang luas, Indonesia mempunyai bentuk muka bumi yang beragam atau relief muka bumi. Nah, bentuk muka bumi yang beragam itu mulai dari ada yang dataran tinggi, dataran rendah, kemudian ada bukit, ada pegunungan, ada gunung, ada pantai, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dibahas sama Misanti di pertemuan berikutnya satu-satu ya. Kita akan bahas satu-satu tentang bentuk-bentuk muka bumi, sehingga kalian akan paham apa sih yang dimaksud dengan dataran tinggi, dataran rendah, bukit, pegunungan, gunung, pantai, dan lain-lain. Nah, Misanti ini hanya mengenalkan saja dulu ya, baru nanti kita kupas lebih dalam lagi, oke? Nah, yang ketiga anak-anak, faktor yang mempengaruhi keadaan fisik suatu wilayah selain dari kondisi geologis, bentuk muka bumi, yang ketiga yaitu tentang kondisi iklim. Apa sih kondisi iklim? Mungkin di SD kalian sudah pernah dengar sih iklim ya. Iklim beda antara iklim dengan cuaca ya. Nah, nanti akan dijelaskan lagi di pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita akan mempelajari dulu tentang kondisi iklim. Kondisi iklim itu dipengaruhi oleh letak lintang wilayah membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Ada iklim yang bisa dikenal dengan beberapa ciri, yaitu suhu udara tinggi sepanjang tahun, matahari bersinar sepanjang tahun, perbedaan suhu antara siang dan malam relatif kecil, dan kelembapan udaranya tinggi. Kondisi iklim di Indonesia. Nah, kita akan bicara tentang masalah iklim itu luas ya anak-anak ya. Tapi kita hanya membahas dulu tentang kondisi iklim mempengaruhi letak wilayah suatu negara atau satu tempat di muka bumi ini. Nah, letak kondisi iklim di Indonesia dipengaruhi oleh tadi suhu udara yang tinggi yang sepanjang tahun. Karena kan Indonesia berada di antara garis khatulistiwa, sehingga Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang
sepanjang tahun. Berbeda dengan keadaan negara-negara yang berada di atas kutub utara dan juga kutub selatan. Mereka itu mendapatkan sinar matahari tidak sepanjang tahun. Mereka mendapatkan sinar matahari setiap 6 bulan sekali. 6 bulannya berubah musim, ya. Oke, itu ya tentang kondisi iklim. Nah, anak-anak, keadaan iklim tadi dipengaruhi oleh 3 iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Nah, kita bicara tentang iklim di Indonesia seperti apa? Nah, Indonesia berada di wilayah tropis, berada di antara garis khatulistiwa. Apa yang menjadi ciri daerah beriklim tropis? Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan jauh antara suhu pada musim hujan atau musim kemarau. Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang sedang yang suhunya berbeda dan sangat jauh antara musim dingin dengan musim panas. Suhu pada musim dingin dapat mencapai min 27 derajat Celcius, sedangkan pada musim panas dapat mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Sedangkan di Indonesia, di antara musim panas dengan musim penghujan atau musim kemarau itu tidak ada perbedaan. Jadi hanya berkisar antara 27 derajat Celcius. Itu kondisi iklim. Nah, anak-anak, secara umum, kondisi iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yang pertama iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Nah, iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan antara 6 bulan. Ya, kemudian iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan karena berada di daerah tropis. Karena panas kan, airnya diserap oleh matahari sehingga curah hujannya pun juga tinggi. Kemudian yang ketiga iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan seperti yang tadi Miss Santi jelaskan ya. Nah, berbagai jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antara wilayah, tetapi umumnya berkisar antara 2.500 mili per tahun ya, mm per tahun ya. Nah, walaupun angka curah hujan bervariasi antar wilayah di Indonesia, tetapi pada umumnya tergolong besar. Kondisi curah hujan di Indonesia besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup, karena Indonesia cenderung mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, sehingga apa-apa yang ada di Indonesia ditanam tumbuh subur. Bahkan dulu pepatah mengatakan menancapkan sepotong kayu sekalipun di Indonesia akan tumbuh subur, karena ada matahari, ada hujan, ada matahari, ada hujan. Nah, hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya musim angin muson atau angin musim. Angin muson atau angin musim itu seperti apa? Nah, angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudera dan benua. Pada saat lautan atau samudera menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan lautan. Sementara itu, daratan lebih cepat menerima panas. Akibatnya, lautan bertekanan lebih tinggi dibandingkan dengan daratan. Bergeraklah udara dari lautan ke daratan. Pada saat musim hujan di Indonesia itu berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April. Kemudian angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis ya, sehingga berubah arah menjadi angin barat atau disebut dengan
juga angin muson. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Begitu ya anak-anak, ceritanya tentang kondisi iklim Indonesia. Nah anak-anak, tadi kita sudah membahas kan ya, faktor alam atau keadaan alam di Indonesia dipengaruhi tadi oleh faktor fisik ya, keadaan fisik satu wilayah. Kemudian yang kedua yaitu dipengaruhi oleh flora dan fauna ya. Maaf, ini flora dan fauna ya. Bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan flora? Flora itu adalah tumbuhan yang ada di Indonesia. Kemudian fauna adalah hewan-hewan yang ada di Indonesia. Ini adalah floranya ya. Kemudian Indonesia memiliki beraneka ragam flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, dan 15.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Nah, anak-anak, besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia itu berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Iklimnya tadi dipengaruhi oleh angin muson tadi kan ya. Kemudian kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhan beragam jenis tumbuhan. Yang Misanti katakan bahwa ada pepatah yang mengatakan jangankan menanam tanaman atau pohon, menancapkan sebatang kayu pun bisa tumbuh, ibaratnya seperti itu di Indonesia. Mengapa demikian? Nah, tumbuhan memerlukan air kan dan suhu yang sesuai. Semakin banyak air tersedia, semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh. Dan karena itu semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Bukti dari pernyataan tersebut dapat kalian bandingkan antara daerah dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna Indonesia jauh lebih banyak dibanding daerah gurun ya. Itu anak-anak, kenapa kok flora dan fauna di Indonesia itu beraneka ragam atau keanekaragaman hayati. Bisa diterima anak-anak ya. Nah, anak-anak, flora dan fauna di Indonesia itu ada persebarannya di Indonesia ya. Jadi dikelompok-kelompokkan kan ya, dibedakan antara Indonesia Malayan dan Indonesia Australian. Apa sih Indonesia Malayan, Indonesia Australian? Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah bagian Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indonesia Australian meliputi tumbuhan yang ada kawasan Indonesia Timur. Nah, pulau-pulau yang termasuk pada kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian Maluku, Papua. Nah, perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu nanti akan dijadikan tugas oleh Miss Santi ya. Nah, untuk persebarannya tentang
flora dan fauna nanti akan Miss Santi berikan tugas. Untuk faunanya, fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan bagian tengah dinamakan dengan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan wilayah fauna Indonesia bagian tengah dengan bagian timur dinamakan dengan garis Weber. Nah, fauna bagian barat memiliki ciri-ciri, ya. Fauna Indonesia, nah ini ya, fauna bagian barat memiliki ciri-ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia. Nih kan, ada bagian barat, ada bagian tengah, kemudian ada bagian timur. Nah, fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut dengan tipe asiatis atau asiatik. Nah, fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga disebut dengan tipe australis atau australik. Nah, kemudian bagian tengah itu faunanya sebagai fauna peralihan, atau ciri dan tipenya berbeda dengan fauna asiatis maupun australis. Fauna ini memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Fauna tipe ini disebut dengan fauna endemis. Ya, oke ya, nanti akan diberikan tugas oleh Miss Santi tentang apa saja yang menjadi fauna Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, kemudian Indonesia bagian timur. Baik anak-anak, itu adalah tentang keadaan wilayah, keadaan alam Indonesia yang dipengaruhi oleh yang pertama tadi Miss Santi katakan kondisi fisik, kemudian keadaan flora dan faunanya. Baik anak-anak, demikian dari Miss Santi ya. Harapannya kalian bisa memahami semua yang disampaikan oleh Miss Santi. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ayo, siapa yang mau bertanya? Boleh bertanya ya. Nanti kita bisa bertanya di WA ya. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Miss Santi tentang kondisi alam Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thanks for watching.